Oke, yang nomor satu seperti itu ya. Jadi kita namai titik-titiknya dulu. Kemudian kita cari sudut-sudutnya segi 4 DCEO dengan diketahui kalau segitiga ABC adalah equilateral atau sama sisi ya. Jadi semua sudutnya 60 karena ini lurus, ini garis L-nya. Oke, garis L-nya segitu, makanya yang ini 120, 90, 90 karena menyinggung lingkaran. Karena totalnya segi 4 adalah 360 derajat, makanya yang O ini adalah 60 derajat. Terus kita pisah menjadi segitiga CEO, yaitu segitiga 60, 90, 30 ya. Dengan perbandingan segitiga istimewa, kita bisa dapat yang ini adalah CE-nya 12 akar 3. Kok akar 3? 12 per akar 3 ya, yaitu 4 akar 3 ya. Oke, CE-nya kita sudah punya 4 akar 3. Berarti untuk mencari luas kuning ya, yang dicari kan luas kuning ya. Jadi yellow area ya, itu adalah 2 kali segitiga CEO ya. Terus dikurangi dengan juringnya ya, atau apa ya, sektor ya. Sektor ODE. Oke, jadi dia CEO-nya adalah 2 kali setengah kalikan 4 akar 3 kalikan 12 dikurangi sektornya adalah pusatnya 60 derajat, 60 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan luasnya yaitu pi kalikan 12 kuadrat. Oke, yang ini kita akan dapat 48 akar 3 dikurangi dengan, kita hitung ya, 1/6 kalikan 12 itu 24 ya, 24 pi. Oke, dikurangi dengan 24 pi ya. Ini adalah sebagai apa itu, A akar B dikurangi C kalikan pi. Jadi kita harus punya A-nya itu 48, B-nya 3, dan C-nya adalah 24. Oke, jadinya yang mau kita cari adalah jumlahnya ya. A plus B plus C adalah 48 ditambah 3 ditambah 24, yaitu 75 ya. Oke, yang nomor satu jawabannya adalah 75 ya. Sip. Ya, kita lanjut ke nomor 2 kalau gitu. Nomor 2 seperti itu ya. Oke, kita misalkan yang satu ini ya. Jadi yang satu itu, bentar saya perbesar ya. Yang pendek itu X, kemudian yang panjang itu Y ya. Nah, misalkan untuk yang satu, X itu
Terus yang Y itu adalah long side ya. Oke. Jadi karena dia adalah semua itu ya saling similar ya atau kongruensi apa sebangun ya. Jadi karena semua persegi yang persegi panjang ya itu saling kongruen ya, kongruen sebangun ya. Makanya kita bisa menggunakan kesebangunan aja ya. Kalau yang 9 ini contohnya berarti 3x, yang panjang itu 3y ya. 3y. Yang 8 juga demikian ya. Ini jadinya kita akarkan 2 akar 2x. Yang sana, oh kebalik ya. Ini kan yang panjang ya. Yang ini 2 akar 2x ya. Oke. Terus yang 16 juga demikian. Yang sana 4x. Yang sini 4y. Yang 36 juga demikian. Di sini 6x. Di situ 6y. Kemudian yang ini, yang 18 itu karena dirotasi ya, makanya X-nya yang di sebelah sini ya. Akar 18 berarti 3 akar 2. Yang sana juga 3 akar 2 Y ya. Oke. Jadi kita lihat AB yang ini ya, atau ABCD gitu ya. Jadi kan CD itu kan sama dengan AB ya. Panjangnya CD itu juga sama kayak panjangnya AB ya. Makanya dia adalah 6 6x ditambah 4x ditambah 2 akar 2y ditambah 3 akar 2y, yaitu 10x ditambah dengan 5 akar 2y. Oke. Sekarang untuk yang CD juga demikian ya. Kok CD? Untuk yang AB ya. Jadi dia karena yang panjang dia punyanya Y ya. Dia berapa ini? Akar 32, 4 akar 2 ya. Ini yang pendek berarti 5x. Terus yang ini juga yang pendek ya, makanya dia 7x ya. Oke. Jadi dia AB-nya adalah 4 akar 2y ditambah 5x ditambah 7x. Makanya dia akan dapat 12x 12x ditambah 4 akar 2y ya. Berarti kita tahu kalau CD itu sama dengan AB, makanya dia 10x plus 5 akar 2y itu sama dengan 12x plus 4 akar 2y ya. Artinya kalau kita sederhanakan akan dapat akar 2y itu sama dengan 2x ya. Atau y-nya itu sama dengan akar 2 kali x ya. Terus kita mau cari itu ya nilainya ya. X, y itu sama dengan 1, makanya dia x kuadrat akar 2
satu ya. Makanya X-nya adalah satu per gitu ya. Dan juga Y-nya itu tinggal balik aja ya. Akar pangkat 4 dari 2. Oke. Jadi kita bisa menghitung AB ya sekarang ya. Jadinya AB tadi adalah 12X ditambah 4 akar 2 Y ya. Yaitu 12 per akar pangkat 4 dari 2 ditambah dengan 4 akar 2 per akar pangkat 4 dari 2. Ya, 4 akar 2 kalikan dengan akar pangkat 4 dari 2. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita sederhanakan bentuk itu akan jadi, ini kita kali aja ya. Kalau kita kali berarti 4 pangkat 4 berarti dia 6 ya. Oke, jadi bisa kita sederhanakan menjadi 10 kalikan akar pangkat 4 dari 8 ya. Oke, sip. Itu jawabannya. Sip. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 seperti itu. Jadi kita bisa misalkan apa? Pusatnya itu sebagai P aja ya. Mana ya? Kira-kira di sini pusatnya P. Terus kita buat hubungkan AE. Oke. Yang dicari itu EAB ya. Yang dicari itu yang sebelah sini ya. Oke, karena dia diputar 20 derajat, makanya yang sudut ini adalah 20 derajat. Ini sama ya, panjangnya sama. Terus karena ini pusat, makanya dia 40 ya nanti ini ya. 40 ke 40, 45 derajat ya. Oke, jadi sebenarnya kalau segitiga itu sama kaki ya, APE, segitiga APE kan sama kaki. Jadinya untuk mencari PAE, sudut PAE, itu harusnya 180 derajat dikurangi 20 derajat per 2, yaitu 80 ya, 80 derajat. Oke, kemudian dikurangi dengan PAB ya, yang mau kita cari sudut EAB itu harusnya sudut PAE dikurangi dengan sudut
PAB. Ya, SB-nya kok jelek ya. Oke, jadinya dia 80 derajat dikurangi 45 derajat ya. Artinya 35 derajat ya. Jadi jawabannya adalah 35 dalam derajat. Oke, gampang ya. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 4. Ya, nomor 4 seperti itu. Oke, dia kita misalkan O itu adalah pusatnya ya. Ini O pusatnya, berarti karena dia ditekuk ini harus sama panjang ya. Terus kalau kita mau cari perbandingan luasnya, kita bisa menggunakan perbandingan apa ini namanya ya? Kesebangunannya ya. Berarti untuk yang baru kita butuh cari OM per UN dikuadratkan ya. Kita mau cari ini sebagai perbandingan luasnya ya. Oke, kalau kita cek ternyata ini adalah 90 derajat. Terus ini sudut sudut dalam dibagi dua ya, yaitu 54 derajat ya ini ya, 54 derajat ya. Oke. Jadi kita menggunakan trigonometri di sini ya. Kalau gitu OM-nya kita tahu bahwasannya adalah OA ya. Jadi dia OA per 2, OA per 2 per di sana OA kalikan sin li, kok 4, 54 ya, dikuadratkan. Oke, OA-nya bisa langsung kita coret atas bawah. Makanya terus langsung dikuadratkan ya. Jadi 1/4 kalikan sin kuadrat 54 derajat ya. Oke. Jadinya kita mau cari sin 54 ya. Menggunakan trigonometri ya. Jadi kalau kita cari ya sinus 54 derajat itu sama dengan cos dari 90 derajat dikurangi dengan 54 derajat ya, yaitu cos dari 36. Kok gitu? Cosnya aja ya biar lebih mudah ya. Oke, jadi dia adalah cos 3 kalikan 18 sama dengan sin 2 kalikan 18 derajat. Oke, ingat kembali, ini bisa kita jadikan sebagai 4 kalikan cos pangkat 3 dari 18 derajat dikurangi 3 kalikan cos 18 derajat yang sinusnya 2 kalikan sin 18 derajat kalikan dengan cos 18 derajat. Oke. Jadi cos 18 kita bisa mencoretnya dari
ini ya. Sisanya tinggal 4 kalikan cos kuadrat 18 derajat dikurangi 3 sama dengan 2 kalikan sinus 18 derajat. Oke, yang ini jadi 1 dikurangi sin kuadrat 18 derajat kurangi 3 sama dengan 2 kalikan sin 18 derajat. Oke, dari sini kita bisa dapat persamaan kuadrat yaitu 4 kalikan sin kuadrat 18 derajat ditambah 2 kalikan sin 18 derajat kurangi 1 ya. Sama dengan 0 kita gunakan rumus ABC. Jangan lupa 18 itu sudut lancip ya, maka sinnya adalah harus yang positif ya. Makanya kita ambil yang tanda positif aja. Sinus 18 derajat itu harusnya adalah -1 plus akar 5 per 4 ya. Oke, sekarang dari sini kita bisa cari sinus 54 ya. Kalau gitu sinus 54 derajat itu harus sama dengan cos dari 36 derajat juga sama dengan 1 dikurangi 2 kalikan sinus kuadrat 18 derajat, yaitu kalau kita hitung nilainya adalah 1 plus akar 5 per 4. Oke, jadinya sekarang ini adalah perempat juga ya. Jadi dia adalah kuadratkan 4 ya. 4 per 1 plus akar 5 dikuadratkan ya. Oke, jadinya kalau kita mau cari yang baru ya, itu adalah OM per UN dikuadratkan dikalikan dengan area yang lama ya, yaitu dia 4 per 1 plus akar 5 dikuadratkan kalikan dengan 1 minus akar 5. Oke, jadi kita hitung itu ya sekarang ya. Oke,
Sudah, Pak. Oke, sip, sampai sini ya. Tinggal hitung itu ya sekarang ya. Kok satu itu ya kebalik ya harusnya ya. 1 + akar 5 ya ternyata ya. Oke, oke. Jadinya dia harus 4/1 + akar 5. Kita kalikan dengan sekawannya. Ya segini aja gak masalah ya. Nanti kan negatifnya bisa itu ya. Jadi dia -4. 4/-4. Terus kalikan dengan 1 - akar 5 ya. Yaitu akar 5 - 1 ya. Jadi jawabannya yang ini adalah akar 5 - 1 ya. Tapi pakai trigonometri ya. Oke, karena nanti kalau nggak pakai trigonometri nggak bisa ya. Sip. Lanjut ya. Selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 5 seperti itu ya. Jadi ini gampang ya. Hmm. Jadi yang ini itu 2 ya panjangnya ya. Sedangkan yang segini itu 3 ya. Ya kan? Jadi kalau di sini A atau X aja ya. Kalau di sini X berarti di sini 3 kurangi X ya. Area ya. Area. Berarti akar ya. Akar 2. Di sini akar 3 ya. Berarti dia akar 3 kurangi X ya. Sip. Kalau gitu kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Yaitu X kuadrat ditambah dengan akar 3 dikurangi X dikuadratkan itu harus sama dengan 2 ya. Miringnya kan 2. Oke. Kita jabarkan agar dapat 2x kuadrat dikurangi 2 akar 3x Pak, terus itu ini akar 3 min X-nya dari mana nggih? akar 3 min x. Kan ini totalnya akar 3 kan ya. Ini kan kongruen ya. Makanya di sini x juga. Ya enggak? Oh, iya, Pak. Kalau dijumlah kan akar 3 ya totalnya. Karena dia kongruen ya. Mana? Ya kongruen ya. Paham, Pak. Jadi ini sebenarnya ada +3 di sana +2 pindah ruas jadi +1 ya di sini. Yang sana langsung jadi 0. Oke? Oke, sekarang kita menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya untuk cari X-nya. Dia 2 akar 3 plus minus akar dari
2 akar 3 dikuadratkan, kurangi 4 kalikan 2, semuanya oh, sama dengan yang mana? Semuanya 2 kali 2 ya. Oke, jadinya dia akar 3 plus minus 1/2. Di sini nanti berapa ini? 12 dikurangi 8 ya 4 ya. Akar 4 2 ya. Oke, jadi segitu. Tapi kita harus cari kalau kalau X-nya itu harus kurang dari akar 2 ya. Karena X-nya itu harus kurang dari akar 2, makanya kita pilih yang negatif ya. Karena akar 2 kan miringnya, X-nya kan alasnya ya, makanya dia harus lebih dari kurang dari akar 2 ya. Terus yang mau dicari adalah apa? Rasio. Oke. Kalau gitu akar 3 dikurangi X. Akar 3 dikurangi X adalah akar 3 dikurangi akar 3 1/2, yaitu satunya plus nanti ya. Oke, jadi plus semua ya. Jadi akar 3 plus 1/2. Oke, sip. Jadi rasio yang dicari itu adalah shorter leg X terus longer ya. Berarti X per akar 3 minus X ya. Yaitu dia perduanya langsung kita hapus ya. Kan sebenarnya ada perduanya semuanya ya. Makanya karena dalam per bisa langsung kita hapus ya. Jadi kita kalikan sekawannya. Kalau kita kalikan sekawan, dia jadi 2. Terus di sini jadi 3 ditambah 1 dikurangi 2 akar 3/2 ya. Jadinya 2 kurangi akar 3. Oke, itulah jawabannya ya. Rasionya ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Atau bisa juga tanpa menggunakan ini bisa langsung itu ya. Luas ya. Tapi ya sama aja sih. Nanti kan butuh itu ya. Butuh apa? Butuh perbandingan juga ya. Ya udah wis. Oke, kalau gak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 6. Jadi yang nomor 6 itu kayak gitu ya. Event ya. Ini misalnya list number of circle itu kita misalkan sebagai n ya. Jadinya yang gray ya. Shaded area at least berarti lebih dari atau sama dengan ya. Itu lebih dari atau sama dengan 2024 pi ya. Jadi kalau kita mau menghitung shaded area kan ini radiusnya mulai dari 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi yang shaded area pertama itu 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat pi ditambah 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat pi terus dan seterusnya ya. Sampai dia ini even ya, jangan lupa even. Berarti n kuadrat dikurangi dengan n plus 1 kuadrat pi. Harus lebih dari atau sama dengan 2024 pi ya. Jadi pi-nya bisa kita langsung coret aja ya. Biar dapat seperti itu.
Nah, kok plus satu? Harusnya minus satu ini ya. Oke, jadi kalau kita ingat kembali ya, bahwasanya kalau ada K kuadrat dikurangi K minus satu kuadrat ya, kita bisa faktorkan jadi K kurangi K plus satu sama K ditambah K plus satu ya. Jadi harusnya dia, ini kan satu ya, K ditambah K kok plus satu, ini minus ya. Nah, jadi sebenarnya bentuk ini itu bisa kita ubah menjadi satu tambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah N ya. Itu harus lebih dari atau sama dengan 2024. Oke. Terus kita gunakan rumus deretnya, yaitu N, N plus satu per 2 lebih dari sama dengan 2024. Nah, tinggal cari aja ya, coba-coba aja ya. Walaupun nggak coba-coba bisa ya. Jadinya N terkecil ya. N-nya itu harusnya 64 ya. Oke, jawabannya 64 ya. Sip, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Jadi lanjutannya ini coba-coba ya atau nah, paham ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 7. Jadi nomor 7 ini kita cari apa ya? Hmm, cari yang pas ya. Apa ya cari yang pas itu? Cari triple Pitagoras yang pas ya. Cari triple Pitagoras yang pas ya. Jadi sebenarnya lebih ke coba-coba aja ya. 30 berapa gitu ya. Terus ini berapa? Berapa ya? Nah, ternyata kalau kita coba-coba, kita bisa dapat ini ya. Oke, coba-coba aja triple Pitagoras ya yang memenuhi biar bulat semua ya. Makanya kita butuh triple Pitagoras. Terus yang dicari itu perimeter dari APG ya. APG perimeternya adalah 34 ditambah 15 ditambah dengan 35 ya. Nah, mungkin yang lama ini coba-coba cari triple Pitagoras yang pas ya. Sebenarnya cepet aja ya. Yaitu nanti jawabannya adalah 84 ya. Oke, sip. Yang nomor 7 jawabannya 84 ya. Sip. Saya kira nggak ada pertanyaan ya untuk yang ini ya. Karena lebih ke coba-coba biar triple Pitagorasnya memenuhi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 8 seperti itu. Ya, nomor 8 bisa dicoba dulu selama karena sudah ada siswanya ini ya. Ya wis. 4 menit cukup nggak ya? Ya, wis, coba 4 menit ya. Nomor 8 selama 4 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 4 menit sudah berlalu. Bentar ya. Jadi kita misalkan apa? Jari-jari C4 adalah R ya. Radio. Oke. Jadi kita bisa dapat seperti itu ya. Perhatikan kalau O adalah pusat lingkaran C3 ya. Terus A-nya itu di sini, B-nya di situ ya. Adalah pusat itu ya. A of C1, terus B, C2, dan O itu C3 ya. Oke. Nanti kita bisa dapat seperti itu ya. Karena A itu berarti segini kan, itu setengah juga, segitu juga setengah ya. Oke, makanya kita dapat persamaan ini ya, bukan persamaan ya, bentuk segitiga sama, oh kok sama, bentuk segitiga siku-siku seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan Pitagoras ya. Kita harus punya apa? 1/4 kuadrat ditambah dengan R plus 3/4 kuadrat itu harus sama dengan 1 kurangi R kuadrat, ya kan? 3/4 dari mana? Oke, ada yang tanya 3/4 dari mana ya? Oke, jadi kalau kita perbesar ya, ini berapa ini? Diameter C3 itu apa? Diameter dari C3, diameter dari C3 adalah 3/2 ya kan? Ya enggak, maka jari-jari C3 itu berapa? Jari-jari C3 3/4 ya, makanya itulah 3/4 ya. Jadi di sini itu adalah jari-jari C3 ya kan? RC3, sedangkan yang ini adalah R ya, segini itu R, makanya dia dijumlah ya, R ditambah 3/4 ya. Oke. Oke, paham ya. Sip. Jadi kita mau menyelesaikan ini ya. Hmm, dia di sini 1/16 ditambah dengan R kuadrat ditambah lagi 3/2 ya. 3/2 R ditambah dengan 9/16 sama dengan R kuadrat. Nanti bisa kita coret R kuadratnya ya. Dikurangi 2R ditambah 1. Oke, R kuadratnya langsung kita coret aja. Di sana akan dapat 3/2 ditambah 2. Eh, kok ditambah R sih? Ditambah 2 R. Terus di sini adalah sama dengan 1 dikurangi 10/16 ya. Ya enggak? Jadinya dia adalah 6/16. Atau berapa ini? 3/8 ya. Oke, jadi R-nya adalah
3/8 kalikan dengan 3/2 tambah 2 ya. Oke. Jadi ini adalah 12 ditambah 16. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Oke, jadi jawabannya adalah 3/28 ya. 3/28. Oke. Itulah jawabannya. Oke. Ini kan, ini diameter C3 ya. Yaitu 3/2 kan ini. Dari sana ke situ ya. Oke, lanjut ya. Jadi selanjutnya nomor 9 bisa dicoba sambil nunggu adzan ya.
Oke, kita bahas ya. Jelas nggak suara saya? Jadi kita mau cari area ini dulu ya. Area dari bentuk itu ya. Ini satu. Oke. Jadi ini adalah karena saling kongruen ya. Jadi kita harus punya ini kongruen dengan itu ya. Ini satu kongruen dengan 4, 3 ya. Karena dia kongruen makanya luasnya bisa kita hitung dengan perbandingan aja ya. Kita nggak perlu menghitung semua ya. Oke, perbandingannya yang sama 1:4 ya. 1:4 kuadrat kalikan setengah kalikan 3 kalikan 4 ya. Yaitu tiga per 8 ya. Oke, sekarang kalau yang satunya itu adalah setengah kalikan 3 kalikan 4 yaitu 6 ya. Oke, jadi apa ini? Yang dicari ya atau grey ya. Itu adalah persegi panjang itu yaitu 4 kalikan 7 dikurangi dengan 2 kalikan 6 dikurangi dengan 3/8 ya. Oke, kita hitung berapa itu? Tolong dihitung ya. Oke, jadi kalau kita hitung adalah 125/8 ya. 125/8. Itulah jawabannya. Oke, jadi standar ya. Tinggal mirip kayak tadi ya. Cari triple Pitagoras yang memenuhi ya. Sebenarnya kan ini kita sudah tahu 5 terus ini 4 ya. Ini 3 ya. Tinggal ini ya. Ini karena sama-sama 5 ya. Tapi kita gunakan kesebangunan ya. Kalau misalnya ini segitu, yang ini kita tandai gitu ya kesebangunannya ya. Oke, dia kesebangunannya seperti itu ya. Bisa pakai trapesium. Oke, bisa juga ya pakai trapesium ya. Tingginya 5, alas ininya 5 ya. Terus ini yang dicari ya. Nanti kita cari ini ya. Ah, gitu misalnya ya. Boleh juga pakai trapesium seperti itu. Oke, sip. Lanjut. Soal terakhir ya. Nomor 10 seperti itu ya. Jadi saya buat suatu lingkaran dengan apa? Dengan diameternya adalah apa ini? GA ya. Lingkaran dengan diameter GA karena dia kan siku-siku di sini ya. Makanya dia adalah apa ya? Di hadapan diameter ya. Kita gunakan sudut pusat, sudut keliling. Apa itu? Sudut pusat, sudut keliling ya. Untuk mencari sudut GDE. Kalau kita mau cari sudut GDE adalah 134 ya.
Oke. Apa ya sudut sudut pusat sudut keliling itu itu apa ya kalau di bahasa Inggrisnya ya. Intinya sudut pusat sudut keliling ya. Pusat itu sama dengan dua kali sudut keliling ya. Nah, dia yang jadi sudut pusat itu terhadap GC ya. Jadi sudut pusatnya adalah dia berapa itu? GDC itu sama dengan dua kali sudut kelilingnya adalah GFC ya. Berarti dia adalah sudut GFC itu adalah GDC per 2 yaitu berapa tadi? 134 per 2 yaitu 67 ya. Jadi yang ini adalah 67 derajat ya. Makanya kalau mau cari apa BFC ya, sudut BFC adalah 180 derajat dikurangi sudut GFC ya. Atau ya GFC juga bisa ya. 180 derajat dikurangi 67 derajat yaitu 113 derajat ya. Jawabannya 113 derajatnya bisa di luar seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan, Cek. F memang di lingkaran. Ya pasti di lingkaran toh, karena dia siku-siku di F ya. Half of circle ya teoremanya ya. Jadi kalau ada gini, ini diameter. Yang sudut keliling di hadapan diameter pasti siku-siku ya. Makanya dia pasti di lingkaran. Ya enggak? Half of circle ya nama itunya ya. Oke. Jadi jawabannya 113 ya. Oke, sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Ini sudah selesai ya. Enggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Nanti PDF-nya saya kirim di grup ya. Ini di petua terakhir ya, petua 4. Semoga sukses di lomba yang diikuti. Selamat petang dan sampai jumpa di lain kesempatan ya.